Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vika Prianti. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai normalisasi database dan ERD. Part 2. Normal tahap 2 atau 2NF. Bentuk normal 2NF terpenuhi jika dalam sebuah tabel telah memenuhi bentuk 1NF. Sebuah tabel tidak memenuhi 2NF jika ada atribut yang ketergantungannya functional dependency atau hanya tergantung pada sebagian dari primary key. Dan yang terakhir, jika terdapat atribut yang tidak memiliki ketergantungan terhadap primary key, maka atribut tersebut harus dipindah atau dihilangkan. Nah, ini adalah contoh 2NF. Tabel berikut memenuhi 1NF tapi tidak termasuk 2NF. Mengapa? Karena 1NF, 2NF, dan 3NF itu mempunyai syarat masing-masing. Dan di sini ada tabel yang berisi NIM, nama, alamat, ID mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, dan nilai. Nah, di sini masih dalam satu tabel dan tabelnya masih abnormal. Nanti kita normalkan ya. Nah, kenapa tidak memenuhi 2NF? Karena masih ada ketergantungan atribut NIM dan ID mata kuliah yang dianggap sebagai primary key. Kenapa dianggap sebagai primary key? Karena bentuknya unik. Sedangkan NIM dan ID mata kuliah yang nama masih tergantung dengan mahasiswa. Kenapa nama masih bergantung dengan mahasiswa? Karena nama masih tergantung dengan mahasiswa itu sendiri. Begitu juga dengan alamat, karena biasanya identitas mahasiswa itu berisi nama, NIM, alamat. Jadi alamat masih bergantung dengan mahasiswa. Selanjutnya, NIM, ID mata kuliah. Nama mata kuliah masih bergantung dengan mata kuliah. Benar. NIM, ID, dan mata kuliah. SKS masih tergantung dengan mata kuliah. Dan yang terakhir, NIM dan ID mata kuliah, nilai masih tergantung dengan mata kuliah. Seharusnya bisa dipisahkan dengan tabel tersendiri. Tabel di atas perlu dikomposisi menjadi tabel yang memenuhi syarat 2NF. Nah, mari kita normalkan tabel yang ini. Nah, jadi contoh 2NF. Di sini masih ada tabel yang berisi NIM, nama, alamat, ID mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, dan nilai. Oh iya, perlu diketahui FD itu ada functional dependency. Jadi kan di sini ada NIM dan ID mata kuliah. Nah, NIM dan ID mata kuliah masih bergantung dengan nilai, jadi FD 1. Selanjutnya NIM masih bergantung dengan nama dan alamat, masuknya FD 2. Selanjutnya ID mata kuliah masih bergantung dengan nama mata kuliah dan SKS, masuk ke FD 3. Kemudian hasilnya adalah, mengapa ini FD? Karena kita akan membuat functional dependency sendiri. Jadi di sini FD 1 ada NIM, ID, mata kuliah, dan nilai. Dari sini. Nah, itu akan dijadikan ke tabel nilai. Selanjutnya yang FD 2 yang berisi NIM, nama, alamat, masuk ke tabel mahasiswa. Nah, yang terakhir FD 3 yang berisi ID mata kuliah, nama mata kuliah, dan SKS masuk ke dalam tabel mata kuliah. Jadi, dari satu tabel yang abnormal tadi, bisa kita jadikan 3 tabel. Karena sudah memenuhi syarat 2NF tadi. Di mana 3 tabel ini berisi
tabel nilai, tabel mahasiswa, dan tabel mata kuliah. Nah, di mana tabel nilai berisi NIM, ID mata kuliah, dan nilai. Dan untuk tabel mahasiswa berisi NIM, nama, dan alamat. Dan tabel mata kuliah berisi ID mata kuliah, nama mata kuliah, dan SKS. Oke, cukup sampai di sini dulu pemaparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.